Tim unggulan Spanyol akhirnya memastikan diri menjadi penguasa klasemen akhir Grup H di Piala Dunia 2026. Di laga terakhirnya, Spanyol mengalahkan tim kuat dari Amerika Latin yaitu Uruguay dengan skor 1-0. Kemenangan tipis ini memastikan Spanyol menjadi penguasa klasemen akhir Grup H dengan 2 kemenangan atas Uruguay dan Arab Saudi dan 1 kali hasil imbang melawan Tanjung Verde. Meskipun di laga terakhirnya Spanyol berhasil mengalahkan pesaing terberatnya Uruguay dengan skor 1-0, tapi penampilan Spanyol di laga melawan Uruguay jauh dari meyakinkan. Sangat berbeda dengan penampilan Spanyol yang kita kenal, penampilan Spanyol yang setidaknya mengingatkan kita kepada bagaimana mereka menjadi juara Piala Eropa 2024. Di laga melawan Uruguay terlihat bahwa Spanyol seperti kesulitan mengatasi perlawanan Uruguay yang bermain dengan intensitas tinggi, dengan pressing yang cukup baik, dan dengan permainan yang ngotot, yang penuh determinasi. Tim-tim seperti inilah tampaknya yang selalu menjadi kesulitan tersendiri bagi Spanyol di Piala Dunia kali ini. Seperti kita lihat ketika melawan Tanjung Verde di laga pertama, Spanyol juga kesulitan menghadapi perlawanan para pemain Tanjung Verde yang bermain ngotot, ulet, menjaga setiap jengkal wilayahnya, disiplin mengikuti instruksi pelatih, dan Spanyol selalu kesulitan menghadapi tim yang bermain dengan cara itu. Spanyol hanya bermain leluasa ketika menghadapi Arab Saudi yang bermain terlalu longgar sehingga menciptakan banyak space, dan itu dimanfaatkan oleh Spanyol untuk mencetak 4 gol. Menghadapi Uruguay, Spanyol bahkan hanya bisa mencetak 1 gol melalui Baena akibat kesalahan penjaga gawang Uruguay sendiri, yaitu Fernando Muslera, yang tidak lengket menangkap bola. Kalau saja tidak ada insiden error yang dibuat oleh Muslera, bisa jadi pertandingan berakhir tanpa gol. Di pertandingan melawan Uruguay, sebetulnya Spanyol turun dengan kekuatan terbaiknya. Di depan ada Yamal yang bermain di sayap kanan bersama dengan Baena di sayap kiri, mengapit Oyarzabal. Di tengah juga mereka punya Pedri, punya beberapa pemain lain yang juga diandalkan di laga sebelumnya seperti Rodri dan Merino. Di belakang mereka juga punya pemain-pemain yang seperti biasa merupakan pemain kunci. Ada Pau Kubarsi, ada Llorente, dan ada banyak nama lagi termasuk penjaga gawang Unai Simon. Yang jadi masalah adalah ketika Spanyol punya penguasaan bola yang begitu banyak, kemampuan mereka membongkar pertahanan lawan yang disiplin bermain low block itu selalu terlihat kesulitan. Ditambah lagi Spanyol juga punya problem dengan penyelesaian akhir. Di babak kedua ketika mereka mulai memasukkan beberapa pemain pengganti, misalnya Ferran Torres, sebetulnya sejumlah peluang tercipta bagi Spanyol untuk menambah gol. Tapi Ferran Torres di depan gawang bahkan gagal memanfaatkan peluang untuk menambah gol. Padahal sudah di posisi tanpa pengawalan, sudah persis di depan gawang. Tapi Torres ternyata juga gagal mencetak gol dari posisi yang begitu nyaman. Yang menarik di laga kali ini, Lamine Yamal seperti berhasil dikunci oleh Sanabria, bek kiri dari Uruguay yang bermain disiplin. Yamal dalam pertandingan ini punya 52 touch memang, 52 kali sentuhan dengan bola, dan berhasil melakukan 5 kali dribble sukses. Tapi umpan kunci yang berhasil dibuat oleh Lamine Yamal di laga ini praktis hanya 1 kali. Selebihnya dia berhasil dipersulit pergerakannya oleh Sanabria. Masalahnya adalah ketika Lamine Yamal berhasil dikunci, pemain yang lain tidak mampu menggantikan peran dia untuk menjadi orang yang membongkar pertahanan lawan. Baena memang mencetak gol, tapi secara keseluruhan Baena juga tidak terlalu optimal ya. Oke lah dia menjadi pencetak gol dan menjadi man of the match, tapi sebetulnya kontribusinya juga untuk membongkar pertahanan Uruguay tidak begitu luar biasa. Belum lagi striker andalan Spanyol, Oyarzabal, yang seperti biasa selalu kesulitan mendapatkan peluangnya sendiri ketika dua pemain yang bermain di dua sisi sayap dikunci oleh lawan. Di laga ini, Oyarzabal hanya melepaskan 1 shot yang berbahaya. Padahal dia punya 33 kali sentuhan di dalam permainan ini. Tapi dia juga kehilangan bola sampai 13 kali. Jadi begitu di pressing, begitu diganggu, bola hilang. 13 kali bola hilang dari penguasaan Oyarzabal. Ini memang menjadi sinyal yang kurang begitu positif bagi Spanyol yang di laga berikutnya nanti akan bertemu dengan salah satu di antara Austria atau Aljazair. Ini dua tim yang karakter bermainnya akan sangat berbeda bagi Spanyol. Memang pressing dua tim ini belum tentu sekuat yang ditunjukkan oleh Uruguay maupun Tanjung Verde. Tapi kalau tim analis dari Austria, tim analis dari Aljazair sudah melihat bagaimana Uruguay, sudah melihat bagaimana Tanjung Verde meredam permainan Spanyol dengan melakukan low block dan pressing ketat, penjagaan orang per orang yang sangat baik.
Tidak mustahil cara serupa akan dilakukan untuk meredam permainan Spanyol, dan itu mungkin akan menyulitkan Spanyol. Kesulitan Spanyol menghadapi lawan yang bermain dengan cara seperti ini sebetulnya sudah terlihat di laga-laga pemanasan sebelum Piala Dunia. Ingat bahwa Spanyol menjalani sejumlah pertandingan sebelum Piala Dunia, dan dari 3 pertandingan terakhir yang mereka jalani itu menghadapi lawan-lawan yang gaya mainnya kurang lebih seperti Tanjung Verde dan Uruguay. Spanyol memang sempat mengalahkan Peru ya 3-1. Tapi ketika menghadapi Mesir, menghadapi Irak, Spanyol dipaksa bermain imbang. Melawan Mesir bermain tanpa gol, melawan Irak 1-1. Mesir dan Irak bermain kurang lebih sama dengan gaya yang ditunjukkan oleh Uruguay. Pressing, bermain berani, duel 1 lawan 1, tidak memberikan ruang, tidak memberikan space bagi pemain-pemain depan Spanyol. Dan terbukti Spanyol kesulitan. Mereka memiliki possession ball yang sangat tinggi. Di laga melawan Uruguay, Spanyol mungkin memiliki possession hampir 70%. Bisa sampai 71%. Salah satu yang paling tinggi selama berlangsung Piala Dunia 2026 ini. Lebih tinggi bahkan dibanding ketika mereka bermain melawan Arab Saudi, ketika mereka juga unggul dalam possession sekitar 66%. Tapi di laga kali ini menghadapi Uruguay yang bermain dengan low block, sangat defensif, Spanyol kesulitan sekali. Dan ini akan terjadi atau bisa jadi diulangi oleh tim-tim lain yang mereka hadapi di fase gugur. Jadi Spanyol harus segera membenahi cara mereka membongkar pertahanan lawan, tidak terlalu bergantung kepada Yamal. Pemain-pemain di lini tengah harus bisa lebih memberikan kontribusi. Kemudian pemain-pemain pengganti juga ketika mendapat kesempatan harus juga mampu memanfaatkan peluang. Karena di laga fase grup, Spanyol sesungguhnya hanya mencetak 1 gol melawan tim kuat. Melawan Uruguay itu pun akibat kesalahan lawan. Arab Saudi memang kebobolan 4 gol, tapi Arab Saudi bisa dibilang merupakan tim terlemah di grup ini. Jadi Spanyol harus banyak berbenah untuk memulai fase gugur dengan penampilannya lebih baik kalau mau melaju sampai fase akhir di Piala Dunia 2026 ini.